Assalamualaikum Sobat Football United. Andy Mitten dari The Athletic ya, dalam sebuah podcast ini memberikan update terkait dengan situasi pemain-pemain incaran dari Manchester United. Dan menurut gue ini menarik untuk gue angkat di video kali ini. Kenapa? Karena ada banyak situasi ya mungkin agak sedikit simpang siur ya mengenai apakah benar pemain ini diincar, apakah benar misalnya pemain itu ya sudah lepas misalnya ke klub lainnya atau seperti apa. Dan dari podcast tersebut atau dari informasi dari Andy Mitten, di mana Andy Mitten bagi sobat Football United yang belum tahu ini merupakan seorang jurnalis yang sangat Manchester United sendiri, sangat kredibel, sangat menurut gue source-nya ini A1 ya, Andy Mitten. Dia juga merupakan salah satu founder dari fanzine Manchester United, United We Stand. Jadi kalau sobat Football United menyaksikan pertandingan ke Old Trafford itu di beberapa tempat sebelum masuk gitu ya, menuju ke Old Trafford itu ada yang menjual. Buat gue itu sebuah apa ya, ya selalu mampir lah katakanlah seperti itu untuk membeli 1-2 karena memang tulisannya sangat luar biasa, informasinya pun juga sangat luar biasa. Dan bagaimana terkait dengan Bruno Guimaraes, Andy Mitten mengatakan, saya melihat cerita tentang Bruno Guimaraes beberapa waktu belakangan ini, tapi saya belum mendengar sesuatu dari sumber yang saya miliki terkait dengan hal itu. Jadi Andy Mitten ini memang mendengar, membaca juga mungkin ya, melihat pemberitaan terkait dengan Bruno Guimaraes, tapi dia belum mendapatkan informasi dari sumbernya. Bahkan dia mengatakan, saya berada di Newcastle pekan lalu dan saya juga tidak mendengar sesuatu di sana. Jadi dari sumber yang dimiliki di Newcastle sendiri pun juga Andy Mitten tidak mendengar ya kabar terkait dengan Bruno Guimaraes dan juga Manchester United. Saya mencurigai tapi tidak bisa membuktikan ya, kalau berita ini datang lebih dari sisi sang pemain terkait dengan negosiasi kontrak baru. Nah, ini menarik menurut gue. Walaupun dia tidak bisa membuktikan ya, jadi ini dia melakukan sebuah asumsi, dan tentu saja asumsi ini bukan asumsi ngawur, asumsi yang juga berdasarkan informasi-informasi yang dia miliki. Dia mengatakan bahwa ya kurang lebih sepi nih sebenarnya ya kabar di Manchester United maupun juga di Newcastle United. Dan ini mungkin lebih artinya dari sisi klub. Nah, oleh karena itu dia mencurigai ini mungkin lebih dari sisi sang pemain, di mana ada kemungkinan proses negosiasi kontrak baru. Ini sekaligus juga menurut gua menjawab misalnya apa benar Bruno Guimaraes diincar oleh Manchester United. Ya kita tahu memang dalam beberapa kesempatan sebelumnya Casemiro ya dikabarkan ini kan memberikan rekomendasi. Tapi ya masa iya klub bergerak hanya berdasarkan rekomendasi dari pemain yang akan cabut bahkan di musim panas nanti. Kalau dilihat dari sisi usia, ini bukan pemain yang biasanya dikejar oleh Ineos. Jadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip meragukan. Dan menurut gue ya bisa saja itu yang terjadi. Artinya asumsi dari Andy Mitten bahwa ini sebenarnya berasal dari kubu Bruno Guimaraes sendiri, dari agen mungkin ya, terkait dengan situasi perpanjangan kontrak baru. Bisa jadi seperti itu. Dan bagaimana dengan Tonali? Ini situasi yang berbeda dengan Bruno Guimaraes. Gue akan bacakan. Manchester United telah melihat Tonali di Newcastle. Sorry. Sepengetahuan saya ya, artinya dari Andy Mitten mengatakan demikian, Newcastle tidak ingin menjualnya, sama sekali tidak ingin menjualnya. Jadi ini berarti kalau memang akan terjadi, sang pemain harus mendorong kejadian ini bisa terjadi. Artinya Tonali cabut gitu ya dari Newcastle, ini memang sang pemain yang harus memberikan dorongan karena klub tidak ingin melepas Tonali. Ya pemain harus bisa bereaksi, kurang lebih seperti itu ya, kalau memang Tonali ini ingin cabut dari Newcastle United. Andy Mitten juga menambahkan ya, ada beberapa latar belakang terkait dengan Tonali
seperti persoalan gambling, dan ini menimbulkan keraguan juga nih di Manchester United. Ya, kita tahu beberapa periode yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya sempat ada skorsing ya kan Tonali karena memang urusan dengan gambling. Dan ini sesuatu yang berkaitan dengan reputasi dari sang pemain, dan reputasi dari sang pemain ataupun ya intinya reputasi dari sang pemain itu akan melekat ya kan juga dengan reputasi dari klub. Bukan hanya terkait dengan situasi di atas lapangan saja, klub sebesar Manchester United misalnya juga punya sejarah, punya kultur juga, sehingga dalam mencari pemain baru katakanlah seperti itu, terutama untuk direkrut ya, mereka kan juga menghindari memang adanya persoalan-persoalan terkait dengan latar belakang dari pemain yang diincar. Dan Tonali ini memiliki ya situasi di periode sebelumnya permasalahan dengan gambling, dan bahkan dia sempat ya kan di skorsing dalam jangka waktu yang tidak sebentar juga. Jadi ini situasi dengan Tonali. Jadi Newcastle United dikabarkan memang tidak ingin melepas Tonali. Nah, bagaimana dengan Carlos Baleba dan juga Adam Wharton? Saya mengetahui kalau Manchester United terus berlanjut memonitor Baleba. Ini dikatakan oleh Andy Mitten. Adam Wharton, dari yang saya ketahui nampaknya Adam Wharton adalah yang paling realistis. Tapi ini tidak datang dari dalam Manchester United. Artinya pendapat yang mengatakan bahwa Adam Wharton ini yang paling ideal ini bukan dari klub gitu ya, tapi mungkin dari analisa seorang Andy Mitten, dan tentu saja berdasarkan sumber-sumber yang dia miliki. Agennya ada di Manchester, dan ya dia juga orang lokal, kurang lebih seperti itu. Jadi situasi dengan Carlos Baleba dan Adam Wharton ini memang sangat dimonitor oleh Manchester United. Ini kabar yang menarik juga karena sebelumnya beberapa hari belakangan ini kan lebih ke Bruno Guimaraes dan juga Sandro Tonali, tapi dari informasi yang ada dari Andy Mitten, nampaknya bukan dua pemain itu yang paling realistis, justru Baleba yang terus dimonitor oleh Manchester United dan Adam Wharton. Nah, bagaimana dengan Elliot Anderson? Nah, Andy Mitten ini memberikan penjelasan ya bagaimana kuatnya posisi Manchester United terkait dengan Elliot Anderson. Saya akan sangat kaget kalau dia datang. Saya berharap dia akan datang. Kompetisi untuk mendapatkan dia ini sangat kuat, dan dia berada dalam posisi yang sangat baik gitu ya. Karena posisi yang sangat baik artinya minat itu datang dengan keras, dengan deras, sehingga sang pemain ini punya keleluasaan betul untuk memilih. Kedua klub Manchester ini sama-sama tertarik ya. Ini yang dikatakan oleh Andy Mitten. Sekaligus juga ini mungkin menurunkan tensi dalam tanda kutip, terutama untuk Sobat Football United yang sebelumnya dari sumber yang lain, dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Manchester City ini lebih dekat untuk mendatangkan Elliot Anderson dibandingkan dengan Manchester United. Ya, mungkin situasinya seperti itu, tapi belum ada hal yang resmi, sehingga belum 100% Manchester United memiliki persaingan yang ketat dari klub lain, tapi peluang itu tetap ada. Menurut gue seperti itu. Kecil yes, tapi tetap ada. Dan Andy Mitten pun mengatakan ya, dia berharap Elliot Anderson bisa mendarat di Old Trafford. Gue mengatakan bahwa dan sering juga gue sebutkan di beberapa video live, ngobrol live juga gue katakan seperti itu, bahwa menurut gue yang paling ideal adalah seorang Elliot Anderson. Nah, dari kabar terbaru dari Andy Mitten, maka Guimaraes dan Tonali ternyata posisinya bukan yang terdepan. Kalau gue lihat seperti itu. Yang paling realistis adalah Baleba dan Adam Wharton. Sementara Elliot Anderson ini merupakan target utama dengan kesulitan yang sangat tinggi untuk didatangkan di Old Trafford. Jadi kabar yang terbaru adalah demikian ini dari Andy Mitten. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.